Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah, dilanjutkan dengan kitab Ihya Ulumuddin. Dua kitab ini menjadi penting ya bagi para salik yang ingin belajar tasawuf secara berurutan dan secara kafah sempurna. Ya, sebab dua kitab ini memiliki fungsi yang berbeda. Bidayatul Bidayah ini sebagai dasar bagi orang yang sudah memahami ilmu syariat, yaitu kajian-kajian fikih. Maka ketika ngaji kitab Bidayatul Hidayah ini akan diberikan tambahan uraian yang terkait dengan aspek batiniah dari fikih. Jadi diurai dari sisi asror, yaitu rahasia-rahasia di dalam fikih itu. Maka orang yang belajar tasawuf secara berurutan, insya Allah dalam prakteknya ya, tidak mengalami kondisi ya, turbulensi ya, karena kalau ujuk-ujuk langsung bahas yang hakikat, basic syariatnya tidak kuat, itu pasti kayak pesawat yang sedang kena turbulensi. Ya, sering disebut mabuk, mabuk hakikat. Nah, saya ingat ya ketika Syekh Yasir Al-Qutmani dari Damaskus ya datang ke Arobani, saya minta beliau untuk memberikan ijazah ngaji Ihya Ulumuddin. Beliau memberikan nasihat ya supaya dibarengi ngaji Bidayatul Hidayah. Ya alhamdulillah sudah 2 tahun ini ya kitab ini melengkapi dari pembahasan Ihya Ulumuddin. Nah, sebelumnya kita hanya sebatas ngaji Ihya. Nah, Ihya ini kan cukup panjang, ada 4 jilid. Misalnya ada orang pemula, terus ngaji bab ya juz 2 atau juz 3 dari Ihya. Ya, itu pasti akan ada pemahaman yang terputus. Sehingga pemahaman secara utuh tentang tasawuf harus melalui proses pengajian yang cukup panjang. Akhirnya nasihat dari Syekh Yasir Al-Qutmani ya saya laksanakan, dan ini sangat membantu bagi para mubtadi, pemula yang belajar tasawuf akan tahu setelah kita paham fikih itu mau ngapain saja itu. Karena selama ini kita sholat berdasarkan fikih, yaitu sikap ibadah kita kepada Allah itu masih kayak seperti karyawan ya, karyawan ke kantor. Berangkat pagi-pagi, masuk kantor hanya ngejar absensi. Tidak didasari dengan keikhlasan, ketulusan, apalagi pengabdian yang penuh loyalitas dan dedikasi. Jadi tidak ada mahabbah di dalam ibadah. Sholat rajin 5 waktu, tapi ya seperti karyawan yang absensi saja. Dari takbir sampai salam, ya sama sekali nggak ingat Allah. Ini dianggap biasa. Karena memang di fikih tidak ada batalnya sholat itu
lupa mengingat Allah, nggak ada. Khusyuk nggak ada di dalam ilmu fikih. Karena itu setelah kita ngaji fikih, ya perlu pendalaman ilmu berikutnya, yaitu ilmu tasawuf. Maka orang yang ngaji fikih ya setelah komplit sempurna, kalau berhenti di fikih ya tidak akan menikmati kelezatan ibadah. Hanya persis seperti karyawan yang dia sholat itu kayak absensi saja, dari takbir sampai salam lupa sama Allah, itu ya dianggap biasa-biasa saja, tanpa ada kesedihan, tanpa ada rasa ingin tahu lebih jauh gitu. Maka bersyukur ketika kita diberikan limpahan nur ilahiyah yang sudah masuk ke dalam relung hati kita, sehingga rasa ingin tahu kita ya, tentang aspek batin dari ibadah itu dapat kita temukan pada kajian ilmu tasawuf. Kajian ilmu Bidayatul Hidayah ini tertib sekali mulai dari awal sampai akhir ya. Untuk pembahasan malam ini ya itu sudah sampai pada bagaimana pentingnya seorang salik menjaga lesannya. Jadi selama ini kita memahami maksiat itu sebatas maksiat lahir, ya judi, minum-minuman, dan perbuatan maksiat yang lainnya. Ternyata ada maksiat yang paling dekat, yang sumbernya itu dari lesan kita. Imam Ghazali sudah menjelaskan secara ya berurutan, mulai dari yang pertama, yaitu janganlah lesan kita itu dibiasakan untuk al-kidbu, bohong. Karena kalau penyakit kidb, bohong itu sudah menjadi attitude ya, kebiasaan, itu dalam situasi apapun dia akan meramu kebohongan. Ya, kebohongan satu kebongkar ya, membuat kebohongan baru. Dan ini batinnya tidak nyaman, karena dia harus menutupi kebohongan dengan kebohongan baru. Ternyata ini penyakit ya kejiwaan. Ternyata ini virus. Maka satu-satunya jalan ya kita harus punya keberanian untuk melepaskan diri dari virus al-kidbu ini, yaitu bohong. Ya, di dunia bisnis, di dunia politik, di dunia sana itu, kalau orang yang sudah terbiasa bohong itu nyaman saja gitu. Ya, misalnya bohongnya ketahuan, ya bohong lagi gitu. Nah, ini yang disebut oleh Imam Ghazali, kalau sudah bohong ini menjadi virus yang mendominasi seseorang, maka dia akan sulit keluar. Satu-satunya jalan ya harus diamputasi, yaitu kebiasaan bohong ini. Ya. Kemudian yang kedua, ini saya singkat karena penjelasannya sudah diurai pada malam-malam berikutnya. Yang kedua, al-khalfu fil wa'di, yaitu kalau bahasa Jawa nulayani janji atau ingkar janji. Al-khalfu fil wa'di ini juga sama ya. Kalau orang yang batinnya bersih ya, satu mau bohong itu berat gitu. Kedua mau ingkar janji itu juga berat.
Lah, biasanya sikap ingkar janji ini kalau sudah menjadi virus yang masuk ke dalam jiwa seseorang, itu menjadi kebiasaan, dianggap hal yang biasa gitu. Tapi bagi orang yang hatinya sudah mulai bersih, jernih, itu mulai ada rasa takut ya, untuk ingkar janji. Bagaimana sikap kita ketika misalnya kita janji dengan teman atau kolega dan akhirnya kondisinya tidak memungkinkan? Ya kita sampaikan apa adanya kondisinya, bahwa kami tidak bisa hadir karena ya faktor di lapangan yang tidak memungkinkan untuk hadir. Kita sampaikan sekalipun itu pahit. Bahkan di kitab ya syarah, di kitab Syarhus Salikin, saya baca ini yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah suatu kali itu ya pinjam ya uang kepada orang Yahudi. Terus pas hari hanya Rasulullah belum punya duit. Ini kan bagaimana Rasulullah seorang manusia yang paripurna, tapi diposisikan oleh Allah dengan kondisi yang demikian. Ini tidak ada lain kecuali untuk uswah kepada umatnya. Jadi selevel Rasul ya merasakan kondisi kesulitan ekonomi, ya sampai pernah menggadaikan baju perang. Nah, ini kalau yang saya baca kitabnya ini pinjam uang. Pas hari hanya Rasulullah belum bisa membayar. Akhirnya orang Yahudi ini kan ya tidak kenal siapa Rasul, gitu. Marah-marah. Terus Umar melihat, Umar marah, sahabat yang lain marah, tapi Rasulullah sangat bijak menahan Umar supaya tidak marah dan sahabat yang lain, karena ini hak dia untuk marah kepada saya karena saya sudah janji tapi saat ini belum ada. Nah, inilah ya keteladanan Rasulullah SAW, ya manusia yang mulia, manusia yang suci, tapi dengan kejadian ini ada suri tauladan bagi umatnya. Ya sekalipun kondisi kita ya dalam kondisi seperti itu, tetap beliau harus menjawab apa adanya. Kalau dia marah itu haknya, ya kita minta maaf. Nah, ini menunjukkan ketinggian akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kemuliaan akhlak Nabi itu tidak ujuk-ujuk, ya. Terus ujuk-ujuk menjadi Nabi yang akhlaknya mulia itu tidak demikian. Ya. Kalau kita lihat sejarahnya cukup panjang. Nabi sebelum dakwah ya di periode Mekah ini sudah melakukan proses perjuangan menundukkan hawa nafsu kurang lebih 15 tahun dari setelah nikah sampai usia 40 tahun. Ini fase takholi ya istilahnya, yaitu menyucikan diri, ya, menyucikan hati dari selain Allah, menyucikan jiwa dari nafsu-nafsu yang tercela. Toh Rasulullah itu sudah jelas maksumnya. Tapi kenapa sejak menikah dengan Sayyidah Khadijah, Rasulullah bolak-balik ke Gua Hira sampai usia 40 tahun. Ini juga sama. Beliau memberikan keteladanan bagi umatnya. Selevel Rasul yang maksum tetap berupaya tazkiyatun nufus, yaitu dengan bolak-balik ke Gua Hira. Ya, di Gua Hira beliau di sana pasti dalam keadaan jaga di malam hari,
lapar ya karena berbekalan juga seadanya, kemudian tafakkur, merenung tentang ketuhanan ini tentu yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nah, fase inilah yang disebut sebagai fase taholi, fase penyucian jiwa. Ketika jiwanya sudah bersih, ya, maka ketika Rasulullah SAW harus berdakwah di periode Mekah, ya, harus menyampaikan risalah nubuah kepada penduduk Mekah, beliau sudah punya kemapanan rohani, kemapanan emosi, kemapanan spiritual. Sehingga dengan kondisi yang ada di periode Mekah ini tidak menyurutkan semangat beliau untuk berdakwah di periode Mekah. Ya, kita bisa melihat bagaimana sikap orang kafir Quraisy terhadap Nabi. Ya, lemparan batu, cacian, makian, kotoran onta. Bahkan ketika di Taif, ya, Nabi mengalami penderitaan yang luar biasa. Itu beliau tetap semangat tinggi dan tidak sedikit pun untuk mundur dari medan dakwah. Nah, inilah ketika keyakinan seorang salik sudah tahqiq, ya, dia akan terus istiqomah dalam kondisi apapun itu. Ini jadi al-khalfu fil wa'di, ya. Ini sebagai salah satu sikap bagi seorang salik, ya, menjaga komitmen itu sangat penting gitu. Karena kalau sudah gampang janji terus itu gampang ngingkari, ini akan menjadi kebiasaan, dan ini kebiasaan tidak baik, ya. Bahkan Rasulullah SAW, ya, menjelaskan salasun mangkuna fihi bahwa munafikun. Jadi kalau ada orang, ada 3 hal di dalam dirinya, dia munafik. Wa in soma, sekalipun dia ahli puasa, wasola, ahli sholat, ya, itu, yaitu man idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Ini Rasulullah, ya, selalu mengingatkan kepada kita, ya, dengan hadis tersebut supaya virus-virus negatif yang ada di dalam diri kita secara konsisten kita lakukan yang namanya riyadhah mujahadah itu. Jadi riyadhah mujahadah itu tujuannya menundukkan nafsu-nafsu negatif yang masih, ya, dominan di dalam diri kita. Kemudian yang ketiga yaitu al-ghibah. Ya, ghibah ini, ya, bahasa Jawa ngrasani. Ghibah ini, ya, itu membicarakan kekurangan orang lain. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa ghibah ini tidak baik, bahkan, ya, merusak kebeningan hati, maka usahakan untuk menghindar dari ghibah. Karena termasuk mendengarkan, ya, orang yang sedang berghibah, ya, ini kalau kita sukut diem, ini, ya, akan masuk menjadi golongan orang yang ghibah. Ya, solusinya kalau kita bisa melerai pembicaraan yang sedang ghibah atau mengalihkan pembicaraan itu lebih baik, atau mengingatkan supaya kita tidak ghibah baik. Kalau tidak mampu, ya sudah, ditinggalkan. Artinya menghindar dari ghibah ini, karena ibarat api, ya, api kalau dibiarkan semakin, ya, membara gitu. Ini, ya, bahaya ghibah. Kemudian selanjutnya al-mura', yaitu menjadi orang yang ahli riya, ya, wal jidal, dan menjadi orang yang ahli debat, ya. Ini juga harus mulai kita perhatikan.
Kalau sebelum kenal ilmu tasawuf, ya, orientasi orang untuk beribadah tinggi, tapi tidak sadar bahwa iblis yang dilaknat oleh Allah itu nyata di dalam diri kita. Dia akan membisikkan bisikan-bisikan berupa riya. Riya itu niat kita mau ibadah tapi dibelokkan oleh iblis, ya, supaya semangatnya bukan karena Allah tapi karena atasan, tapi karena makhluk, karena pingin dipuji oleh makhluk. Lah, ini kan sesuatu yang lembut, yang sulit terdeteksi secara lahiriah. Ini perlu kejujuran hati seseorang. Maka pada saat muncul riya itu ya segera kita sikapi, ya, yaitu dengan cara yang praktis, ya istighfar, ya. Kemudian tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi la haula ini sebagai prinsip bahwa kita tidak punya daya dan kekuatan, ya, semua kecuali dengan Allah. Jadi kalau mau ke masjid misalnya, ya terkadang kalau belum tersentuh ilmu tasawuf kan ini dianggap biasa saja. Tapi setelah ngerti tasawuf, oh iya ternyata itu riya, ternyata itu pamer, ya ternyata ini bahaya sekali. Maka kita putus, ya, istighfar, mohon ampun ya Allah, kemudian berserah diri dengan berpegang pada kalimat la haula wala quwata illa billah, supaya niat dan langkahnya menuju masjid itu semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Jadi riya ini ya sangat lembut sekali. Bahkan Rasulullah SAW juga sudah mengingatkan, ya, sesuatu yang paling aku takuti menimpa umatku yaitu syirik asghar. Apa itu syirik asghar ya Rasul? Yaitu riya. Nah, maka kalau orang tidak ngaji tasawuf, kemudian ibadahnya itu orientasinya serba riya, ya nanti kasihan ketika ada akhirat, ya ditimbang amalnya minus, ya. Ada kisah di Ihya kalau nggak salah. Ada orang ahli ibadah di dunia, ya mungkin sebutlah kalau ada Pak Haji yang rajin jamaah, rajin sedekah, ya, rajin infak. Tapi syaratnya kalau infak sedekah harus diumumin, gitu. Disebut namanya Pak Haji. Tuh, kalau sholat ya minta sop yang paling pertama supaya kelihatan. Nah, ini contoh saja, cuma substansinya di Ihya itu menggambarkan orang yang di dunia ahli ibadah, tapi ketika ditimbang di akhirat minus. Orang ini protes kepada malaikat, hei malaikat, apa ini tidak salah? Tanya tuh tetangga, semua orang tahu saya ini ahli ibadah, ahli sholat, ahli sedekah, kok ini jadi minus? Malaikat dengan mudah mengembalikan, kalau Anda beramal beribadah karena Allah pasti dibalas oleh Allah. Tapi kalau Anda beramal beribadah karena selain Allah, ya silahkan kamu minta balasan kepada selain Allah yang kamu jadikan tujuan itu. Nah, baru terasa ketampar mukanya, menyadari, oh iya ternyata ibadah saya ketika di dunia banyak diliputi penyakit riya ini. Kemudian wal jidal itu ya orang yang masih senang untuk berdebat, ya. Jadi kalau masih senang berdebat soal ilmu dan lain sebagainya, itu sangat
riskan sekali ya, karena itu sesungguhnya nafsu yang muncul kemudian dibungkus dengan ilmu. Di situ ada dua kemungkinan. Supaya orang tahu bahwa saya hebat, ini kan bahaya. Saya tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Saya punya argumentasi, saya lebih alim. Nah, jadi dampak dari jidal ini penyakit batiniah selanjutnya itu sudah datang silih berganti, muncul ujub. Kalau menang debatnya, ya dia akan siapa yang bisa ngalahin saya? Ini sudah ujub. Terus yang kedua, kibir sombong. Dia nggak ada apa-apanya sama saya, nggak ada seujung kuku ilmunya. Ini sudah kibir, sudah ujub, ya. Dan ini kalau orang yang jiwanya bersih, tidak mungkin dia melakukan itu. Sebab lebih baik kita disebut orang bodoh nggak apa-apa, yang penting hati kita selamat. Daripada kita nampak ya menang dalam kondisi berdebat, kemudian ada rentetan penyakit-penyakit batiniah yang tumbuh subur. Akhirnya kalau sudah merasa hebat sombong, kibir sifatnya siapa? Ujub sifatnya siapa? Suatu ketika dia punya mursyid, itu pasti akan dicubit, diingatkan. Sudah puas kamu dengan seperti itu, merasa paling hebat gitu. Karena ini nafsu yang sangat lembut yang masuk ke dalam diri orang yang berilmu gitu. Maka kalau enggak disadari betul ya penyakit-penyakit batiniah ini akhirnya ya akan nampak ya dalam ucapan, dalam ahwal, itu akan secara otomatis kelihatan. Dan sesungguhnya itulah karakter seseorang. Oh iya, dia belum sukses, belum berhasil menundukkan ujub dan takaburnya. Kalau ujub dan takaburnya masih dominan, itu berarti masih menuhankan selain Allah, masih menuhankan dirinya. Bagaimana mungkin akan makrifah mengenal Allah kalau dia menuhankan keakuan dirinya? Jadi ternyata itu hijab itu. Kemudian selanjutnya wa munaqashatun nas fil kalam. Ya, jadi ini ya juga bahaya sekali, yaitu pengen sekali selalu berarti adu argumentasi ya dengan orang gitu. Kalau dia pada posisi sebagai seorang faqih untuk mempertahankan argumentasinya ya, dengan ilmu-ilmu dan kaidah fikih dalam rangka untuk menegakkan hukum, tidak ada masalah. Tapi ingat, setelah ini ujub takabur sudah nunggu. Kalau dia misalkan dalam forum bahsul masail ternyata hebat, argumentasinya bagus, ya semuanya bagus, di situ tantangannya apakah dia ujub atau tawadhu. Nah, kalau dia tidak kenal ilmu tasawuf, pasti ujub dan kibirnya tinggi. Ini ada kisah menarik nyata. Jadi ada seorang santri yang disebut alim alamah. Ya, kalau soal bahsul masail itu jago semua. Ibarat di dalam kitab kuning itu tahu persis. Ya, di kitab apa tahu persis. Teori yang saya sampaikan benar. Ya, ketika dia memiliki argumentasi yang kokoh dan kuat, sementara belum dilandasi ilmu tasawuf, akhirnya tadi ujub takabur muncul. Bahkan misalnya dia bahsul masail berhadapan dengan masyayikh atau kiai yang lebih sepuh, ya
itu disikat saja gitu. Karena merasa dia punya argumentasi yang lebih kuat. Jadi adabnya sudah mulai menurun gitu. Nah, suatu ketika ya santri ini diingatkan oleh gurunya, ya gurunya yang sudah memiliki kedalaman ilmu. Akhirnya ditegur oleh gurunya, baru setelah itu berubah, kemudian ngaji tasawuf. Ya akhirnya setelah ngaji tasawuf ya muncul sikap tawadhu'nya. Jadi basul masail oke, beradu argumentasi oke. Tapi ketika dia mampu menyampaikan argumentasi yang kokoh dari sisi keilmuan, yang paling berat tadi, apakah dia akan ujub atau tawadhu. Kalau sudah kesentuh ilmu, ya pasti dia akan tawadhu. Ya saya kan nggak bisa apa-apa, saya nggak ngerti apa-apa. Itu maka santri yang sudah tawadhu ini ya berarti dia dalam level riyadhah mujahadahnya ya sudah berhasil menundukkan nafsu-nafsu amarah yang ada di dalam dirinya. Tapi kalau belum, waduh, udah merasa ya paling alim di dunia gitu. Padahal merasa paling alim itu ya penyakit gitu. Kemudian berikutnya termasuk penyakit yang sumbernya dari lisan adalah al-la'nu, yaitu suka melaknat gitu. Fa iyyaka antal'ana syai'an mimma khalaqallahu ta'ala min hayawin aw ta'amin aw insanin. Ya, jadi kalau ada orang kok suka melaknat, ya kamu saya sumpahin, kamu saya latin gitu. Ini juga penyakit lesan yang tidak disadari. Jangankan melaknat manusia, melaknat hewan pun nggak boleh. Gitu. Di sini Imam Ghazali melaknat hewan tuh nggak boleh. Melaknat makanan, ya, auto amin juga nggak boleh. Nah, maka apapun yang disediain istri ya dimakan aja. Asin-asin dikit nggak apa-apa gitu. Yang penting tidak muncul kalimah-kalimah yang masuk kategori ini. Jadi tidak boleh ya, tidak menunjukkan sebuah ciri-ciri orang yang berilmu kalau lesannya masih mudah gampang keluar kalimat laknat, sumpah serapah. Itu ciri-ciri bukan ahli ilmu. Ya. Ini kalau dibaca banyak ya. Kemudian selanjutnya ya, al-mizah wasyukhriyah. Ya, termasuk maksiat lisan yang ke-8 itu yaitu guyon dan ya, ngecek ya. Ya. Ya, pembahasan malam ini ya kita sudah sampai yang ke as-sabi, yang ke-7 ya, ke-6 al-anu. Ya, yang ke-7 yaitu ad-du'a alal kholqi, yaitu mendoakan kepada makhluk. Ya, di sini di dalam kitab syarahnya dijelaskan bahwa ad-doa alal kholqi ini bil halak. Ya, doain makhluk tapi doanya nggak bagus. Saya sumpahin lo, celaka lo gitu. Saya sumpahin. Nah, ini kalimat seperti ini termasuk maksiat lisan. Ya, mendoakan alal kholqi tapi bil halak, ya, supaya hancur, supaya dia rusak itu. Fahfat, maka jagalah lisanaka lisanmu
anid du'ai dari doa ala ahadin atas seseorang min khalqillah dari makhluk Allah Ta'ala. Jagalah lisanmu dari mendoakan seseorang dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala wa indolamaka, sekalipun orang tersebut mendolimimu. Itu. Jadi orang yang didolimi itu kan punya hak, ya. Tapi oleh Imam Ghazali, ya lebih baik lesanmu dijaga. Gitu. Karena kalau sekali ya gampang doain orang, ya, ini yang dikhawatirkan oleh Imam Ghazali kan akhirnya jadi kebiasaan. Gitu. Misalnya jengkel sama orang yang dolim, ya boleh, manusiawi namanya didolimi, ya bisa jadi cukup dilintaskan, ya, tidak untuk diungkapkan secara lisan, gitu. Karena kalau diucapkan secara lisan, efek selanjutnya nanti akan terjadi kebiasaan. Dikit-dikit doain orang, dikit-dikit doain orang. Itu maka oleh Imam Ghazali, jaga lisanmu, ya, berdoa terhadap seseorang dari khalqillah, ini makhluk Allah, ya, wa indolamaka. Dan Rasulullah SAW ya sudah memberikan contoh teladan bagaimana ketika Rasulullah, ya, berada di Taif. Ya, maksud Rasulullah ke Taif itu ya untuk mencari suaka, ya, dari keluarga Halimatus Sa'diyah. Tapi yang terjadi, Rasulullah mendapatkan situasi yang tidak diharapkan, yaitu ya dipersilahkan keluar dari Taif, ya, dengan catatan ya mereka harus melewati pagar kiri kanan manusia. Kemudian Rasulullah dipersilahkan lewat dengan dilemparin batu. Jadi ini ya kondisi yang luar biasa. Tapi apakah Rasulullah SAW dendam? Tidak. Bahkan Rasulullah mendoakan penduduk Taif. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk, ya, terhadap kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Lah ini akhlak yang demikian bisa muncul itu kenapa? Karena proses tazkiyatun nufusnya sudah selesai, yaitu ketika periode beliau sedang kholwat di Gua Hira. Jadi nafsu-nafsu yang negatif untuk muncul dari pribadi Rasul ya sangat sulit, karena proses tazkiyatun nufus sudah dilampaui oleh beliau. Sehingga secara refleks muncul kesabaran. Kesabaran yang tak terbatas. Ya, maka ini penting, ya. Jadi tazkiyatun nufus ini menjadi syarat utama bagi seorang salik yang ingin menuju Allah. Karena kalau kita belum bisa mengalahkan hawa nafsu kita, ya pasti kita akan dikalahkan. Itu. Lah Rasulullah kenapa bisa sabar luar biasa menghadapi penduduk Taif? Karena di dalam diri Rasulullah sudah bersih, sudah enggak ada dendam, sudah enggak ada hukut, ya, sudah enggak ada hasud, sudah enggak ada sakit hati. Semua dipandang, ya, secara suhudi, ya. Ini kan banyak orang yang tidak paham kenapa Rasulullah bisa sedemikian dahsyat sabarnya. Ya, secara teori ilmu bisa diurai karena beliau telah melewati fase tazkiyun nufus
Ya, kemudian di era Madinah, di era Mekah inilah buahnya samrohnya setelah seorang salik itu jiwanya suci lahir batin, maka nafsu-nafsu yang negatif, yang madmumah itu tidak akan muncul dari dalam dirinya. Itu. Maka yang keluar ya dari lesan Rasulullah SAW menghadapi penduduk Taif tidak ada lain hanya doa. Itu. Fakullu iya ifawid. Nah ini fakul aifawid ya. Jadi di sini disuruh tawakal ya, hendaklah tawakal, berserah diri, amrohu yaitu perkaranya, urusannya orang yang dolim, ilallahi, kepada Allah. Ini. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, ya, ini nasihat dari Imam Ghazali, lesan kita tetap terjaga, tidak keluar sumpah serapah maupun doa. Terus bagaimana dengan sikap dia yang mendolimi kita? Padahal jelas dia zalim. Nah, oleh Imam Ghazali sudah serahkan kepada Allah. Biarkan Allah yang mengatur. Masa nggak percaya sama Allah? Itu. Jadi ini ada kisah nyata ya terkait dolim dan madlum. Ada seorang kiai ya cukup dikenal. Suatu hari muridnya ini disantet sama orang. Terus nah, ketika disantet ini muridnya ini sampai ya hampir meninggal karena malaikat pencabut nyawa Israel sudah datang. Nah, karena gurunya ini orang rohani ya, ini cerita muridnya kepada saya, karena gurunya ini orang rohani protes kepada malaikat Israel ya. Kalau kita bahasakan begini, hai Israel, kamu ngapain mau nyabut nyawa murid saya? Kan dia dizalimi, masa mau dicabut gitu. Kamu salah itu. Ya sudah kamu cabut aja yang dolim itu gitu. Nah, ini kalau gurunya punya power rohani ya mampu nego dan nyuruh malaikat Israel. Ternyata benar. Yang nyantet meninggal dunia gitu loh. Ini pentingnya kalau punya guru rohani itu bisa backup ya ketika ada orang-orang ahli sihir itu mengganggu gitu. Jadi malaikat pun ya bisa dinego oleh beliau gitu. Ini. Kemudian selanjutnya wafil hadis, maka di dalam hadis innal madluma la yad'u ala dzalimihi hatta yukafi'ahu summa yabqa lidzalim fadlun indahu yutalibuhu bihi yaumal qiyamah. Ini. Jadi orang yang madlum, yang didzalimi ya, itu la yad'u ya, niscaya dia berdoa ya ala dzalimihi, terhadap orang yang mendoliminya, bil halak, dengan kerusakan, hatta yukafi'ahu, sehingga ya Allah itu mengabulkannya, menerimanya ya, fi syaklidul madlamati ya, sebab karena beratnya kedoliman yang dilakukan orang. Sumayyab qalidzalim fadlun ya, kemudian tersisa bagi orang yang dolim yaitu ziyadah, ay ziyadatun, tambahan, indahu, di sisinya orang yang madlum, yutalibuhu bihi, dia akan mencarinya. Jadi yatlubu dzalim minal madlum,
orang yang dolim akan mencari orang yang didolimi yaumal kiamati, pada hari kiamat. Ini ya pentingnya ya, kalau kita ya pernah melakukan ya kedoliman, ya segera minta maaf lah. Karena konsekuensinya kalau kita tidak selesaikan di dunia, ini efeknya sampai yaumul kiamah. Kita akan mencari orang yang pernah kita dolimi. Ya kalau memang orangnya tidak ada, susah ketemu, ya kita istighfar sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni kesalahan-kesalahan kita pada masa lalu. Itu. Faqala ba'du salaf. Ya, ini belum selesai ini. Wa tulu ba'din nas lisanahu alal hujjat. Nah, tambahan. Dan termasuk maksiat lisan, yaitu panjangnya sebagian manusia, yaitu lisanahu, pada lisannya, al hujat, ya berargumentasi. Ya. Faqala ba'du salaf, dan berkata siapa ba'du salaf, innallaha la yantakimu lil hujat, sesungguhnya Allah niscaya akan memberikan siksa lil hujat. Lil hujat ini orang yang ahli debat, ya. Ini mimman tu'ridullah, ya kepada orang yang ya menyampaikan lahu kepadanya bilisanihi, dengan lesannya, kama yantakimu minal hijat liman dolamahu, sebagaimana menyiksa ya dari orang-orang yang ahli berdebat, liman dolamahu, kepada orang yang mendoliminya. Ini penjelasan 7 ya maksiat lisan yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Kemudian selanjutnya as-samin, ya ke-8, yaitu al-mizah wasyukhriyah wal istihza. Al-mizah itu guyonan, guyon tapi yang berlebihan. Wasyukhriyah itu ya mengejek orang lain gitu. Wal istihza, dan wal istihza binnas, ya ngolok-ngolok manusia. Nah, ini juga termasuk maksiat lisan. Jadi ya mizah, guyon, kalau guyonnya ya sekedar untuk menghidupkan keadaan, situasi, ya nggak masalah. Tapi mizah yang guyonan yang kebablasan, yang akhirnya berdampak kepada yaitu saling mengejek, kemudian saling mengolok, ya, akhirnya apa? Muncul permusuhan. Gitu. Nah, karena apa? Berawal dari guyonan. Nah, karena itu kalau kita paham bahwa ada guyonan yang memang diperbolehkan, ya sekedar untuk menghidupkan obrolan gitu, tapi kita harus tetap dalam kontrol, artinya jangan sampai kebablasan. Ya, kalau biasanya yang anak-anak muda, anak-anak ini yang sampai terjadi perkelahian, ya awalnya dari guyon yang tidak terkontrol, kemudian saling mengejek, saling mencaci, dan akhirnya terjadi adawah, yaitu permusuhan. Ini oleh Imam Ghazali juga dilarang. Fahfat, maka jagalah lisanaka, lisanmu, minhu, dari tadi ya guyonan, saling ejek, saling mengolok. Fil jiddi, dalam sungguh-sungguh. Jadi betul-betul harus dikurangi gitu loh.
wal hajli dan sendaguru. Fa innahu yuriku ma'al wajhi. Karena kalau orang yang suka canda berlebihan itu ya akhirnya mengurangi ya ma'ul wajhi itu air muka. Jadi cahaya wajah seseorang itu akan kelihatan tidak ada auranya. Itu kalau orang terlalu berlebihan di dalam canda. Yuriku ma'al wajhi. Jadi nggak ada wibawanya. Wa yasqutu al mahabbah, dan menggugurkan yaitu rasa sungkan, rasa segan. Ini kita bisa melihatlah para masyayikh, para kiai gitu. Beliau ya sangat menjaga diri. Ya, diamnya itu sudah menunjukkan haibah. Ya, beliau ya kalau canda terbatas ya, karena paham ilmu, paham dampaknya. Itu enggak sampai kebablasan itu, apalagi kemudian punya dampak negatif dari sikap guyonan ini. Wa yastajirul wahsyah, dan gampang ya menarik untuk menjadi orang yang ya, wajahnya itu ya, kalau wahsyah itu murung. Wa yu'addil qulub, dan membuat luka di hati. Wa huwa mabda'ul lijaz, dan ini sebagai permulaan munculnya sikap keras kepala. Jadi al-lijaz itu keras kepala. Kemudian wal ghadab, dan marah. Wa tasyurrum. Wa tasyurrum ay taqattu fi sohbah, yaitu berantem ya dalam pertemanan, akhirnya memutus tali pertemanan, persaudaraan. Ya, musuhan. Wa yahrusul hikta, dan akhirnya menumbuhkan sifat hukut, dendam. Itu. Fil qulub, di dalam hati. Akhirnya hatinya muncul dendam. Kemarin diledekin, itu kan. Mau balas dendam kapan bisa ada waktunya gitu. Fala tumazih, maka janganlah ya saling bercanda ahadan seseorang, fa in mazahaka ahadun, jika seseorang menyandaimu, wala tujibuhu ya, maka jangan direspon. Itu kalau ada orang yang ngajak canda berlebihan, fala tujibu, jangan direspon. Wa arid anhum, dan lebih baik berpaling dari orang yang suka canda tapi berlebihan ya. Hatta yahudu fi hadisin ghairihi wa kun minal ladzina idza marru billahwi marru kiraman. Ini sebagaimana dijelaskan di dalam hadis ya. Ya, janganlah sampai kita itu bercanda yang berlebih-lebihan, yang akhirnya dampaknya yang paling dekat sekali yaitu munculnya permusuhan. Ya, bisa dicek ya di lapangan, terjadinya ya anak-anak remaja berantem bahkan sampai permusuhan, itu pasti berawal dari canda. Fahadhihi majmu'u afatil lisan. Jadi ada 8 hal yang telah disebut di atas, itu adalah kumpulan afatul lisan, bahayanya lisan. Wala yu'inuka alaihi ila bil uzlah, maka tidak bisa menolongmu menghindari dari 8 ya, 8 penyakit lisan tadi, ilal ujlah, kecuali dengan ujlah. Nah, ini makna ujlah ya, jangan sampai tekstual ya. Setelah ngaji ini, wah ternyata solusinya tidak lain kecuali ujlah. Kemudian
nyari tempat di Gunung Salak sana. Ya, kan repot ini. Ya, sementara kita harus beraktivitas di tengah masyarakat gitu. Maka ujilah di sini harus dipahami secara ya kontekstual ya, bahwa ilatnya apa sih ya yang menjadi alasan harus ujilah, yaitu kan jaga lesan. Kalau kita berlatih ya dengan istiqomah zikir ya, zikir yang sudah kita punya istiqomahkan, kemudian ditambah riyadhah mujahadah, puasa Senin Kemis atau puasa Daud gitu. Kalau ini kita lakukan secara istiqomah, ini pasti akan berdampak pada penundukan hawa nafsu ya, terutama terkait dengan maksiat lesan. Kita bisa membuktikan ya, contoh misalnya kita puasa Senin ya, jam 2 jam 3 itu tiba-tiba di samping kita ada yang ngerasain kita, diomongin gitu. Biasanya kalau nggak puasa itu rasanya panas, langsung direspon gitu. Tapi pada saat perutnya lapar ya, tenaganya lemah itu, akhirnya ya sudahlah, nggak apa-apalah. Ya, saya diomongin juga nggak ada merugikan saya gitu. Jadi akhirnya bisa secara otomatis tensi emosinya itu menurun. Ini kenapa? Karena perutnya dalam keadaan kosong dan sumber penyakit maksiat-maksiat batin yang digerakkan oleh iblis ya, itu sumbernya ada di perut. Kalau perutnya sudah dikosongin, itu bisa refleks mengalami penurunan. Itu. Begitu juga maksiat ain, maksiat lesan, mata contoh. Ya kalau orang puasa jam 2 jam 3. Misalnya kalau biasanya lihat sesuatu yang menarik itu tidak ada kontrol. Wah. Matanya langsung ngikutin gitu. Sekalipun itu maksiat. Tapi ketika puasa itu ada protek ya. Mau ngikutin pandangan mata yang kecondong kepada nafsu itu berat gitu. Ya akhirnya ya sudahlah gitu. Jadi ini yang disebut oleh Imam Ghazali dan juga oleh Ibnu Arabi bahwa ujilah bagi seorang salik itu tidak harus ujilah di sebuah gunung atau di sebuah tempat yang sunyi. Maka Imam Ghazali menawarkan konsep mukhalatoh. Mukhalato itu tetap hadir di tengah masyarakat sesuai dengan profesinya, tapi dia punya semangat untuk riyadhah mujahadah. Dengan berinteraksi di kantor, di masyarakat, pasti akan terjadi yang namanya godaan-godaan nafsu tadi. Nah, disitulah kita akan berhadapan langsung, dan disitu akan kita akan diuji sejauh mana kamu mampu mengendalikan hawa nafsu itu. Nah, kondisi yang demikian ya ternyata menurut Syekh Al-Qushairi ya itu saya baca bahwa lebih utama seorang salik berada di tengah kota, dia harus berjuang melawan hawa nafsunya dengan lingkungannya. Itu lebih real, lebih konkret dibandingkan hanya nyepi sendiri di sebuah tempat kholwat, kemudian tidak ada tantangan. Gitu. Ini menurut Syekh Al-Qushairi. Dan di Ihya juga dijelaskan. Kalau kondisinya seorang salik itu memang masih punya aktivitas di tengah masyarakat, maka mukhalatoh itu menjadi bagian dari praktek ujilah secara substansi. Hatinya selalu ingat kepada Allah, zikirnya selalu istiqomah, riyadhah mujahadahnya tetap terus jalan. Apapun profesi kita tidak akan menghalangi kita untuk riyadhah mujahadah ini.
Terus bagaimana dengan kholwat bagi seorang salik yang itu sering dilakukan oleh para sufi? Nah, Imam Ghazali menjelaskan bahwa boleh ada saatnya gitu. Jadi ada saatnya seorang salik itu bisa suluk, bisa kholwat ya, meninggalkan keramaian kota manakala sudah memiliki kemapanan ilmu, kemapanan ekonomi. Gitu. Ibrahim Ibn Adham itu kholwat, suluk, meninggalkan anak istri, meninggalkan jabatan karena sudah kuat secara ekonomi. Anaknya dicukupin, istrinya dicukupin. Terus ketika dia kholwat, ta'aluk kepada dunia sudah enggak ada. Kepikiran nanti istri makan apa sudah tidak ada. Nah, ini Imam Ghazali kalau kita baca bab kholwat secara utuh, ternyata memberikan solusi yang luar biasa. Hanya saja para pengamat yang tidak membaca secara utuh pembahasan kholwat ini kemudian dengan gampang menuduh Imam Ghazali sebagai tokoh yang menyebabkan kemunduran umat Islam karena dianggap umat Islam disuruh untuk zuhud, untuk suluk, untuk kholwat, meninggalkan dunia. Padahal sesungguhnya bukan itu yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan pengajian malam ini terkait dengan pentingnya diri kita menjaga lesan dari segala kemaksiatan tadi bisa menjadikan ya pencerahan bagi kita. Oh iya, ternyata lesan ini juga harus dijaga. Sebab banyak orang yang terpleset gagal masuk surga, akhirnya terpleset masuk neraka juga gara-gara lesannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan lahir batin kita dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dan diberikan kemudahan mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin.